bantuan sosial pada masa COVID diperiksa KPK. 3 orang menjadi saksi. Apakah ini ada tanda-tanda serius penegakan hukum untuk pemerintah dahulu, atau ya ini memang ada ketidakberesan terhadap beras terhadap beberapa orang saja, bukan sampai kepada orang pejabat elit. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya kalian tidak percaya, termasuk saya, penegakan hukum yang ada hubungannya dengan ya Kemensos atau pejabat di elit, hubungannya dengan bantuan beras. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik, periksa 3 saksi terkait kasus korupsi Bansos Presiden 2020, KPK sita sejumlah dokumen. Oh, 2020, kok ngeri juga ini, ada apa ini? Kemudian di Kompas, periksa 3 saksi, KPK sita dokumen terkait kasus korupsi Bansos Presiden. Dan yang terakhir adalah di inilah.com, KPK sita dokumen kasus Bansos Presiden dari Pegawai Bulog dan Kemensos. Oh, ini kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas, kita tambahkan dengan yang lain. Periksa 3 saksi, KPK sita dokumen terkait kasus korupsi Bansos Presiden. Kompas Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen terkait kasus dugaan suap yang berkaitan dengan bantuan sosial Bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial tahun 2020. Ayo siapa menterinya 2020? Ayo kita lanjutkan. Penyitaan dilakukan KPK saat memeriksa 3 orang saksi, yaitu M. Gilang, Sasi Kirono, Kasih selaku bantuan hukum Div Hukum dan Kepatuhan Bulog, Dining selaku Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos Kemensos, dan Kopin Saputra selaku PNS Kementerian Sosial RI di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Selasa kemarin. Oh, sudah Selasa. Saya hadir, penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut. Kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Rabu 28 Mei. Budi mengatakan 2 saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang ataupun Jasa Pemerintah LKPP tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta penjadwalan ulang. Oh, 2 orang. Saksi Yudi Andika dan Yudianto Prihandono meminta penjadwalan ulang. Ya, mungkin ada sebuah kesibukan. Dalam kasus ini KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat ini terdapat 3 kasus bansos yang di tengah diusut KPK. 3 kasus. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos COVID-19 yang menyeret Juliani. Kemudian distribusi bantuan sosial beras BSP untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial. Lalu pengadaan 6 juta paket bansos bantuan presiden Banpres atau bansos presiden di kawasan Jabodetabek. Kasus inilah yang membuat KPK memeriksa ketiga saksi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat di tempat lain, misalkan di Detik, ini hampir sama. Adapun saksi tersebut 3 yang tadi, dan
Tessa mengatakan, ini Tessa itu jubir KPK, kerugian sementara 125 miliar. Ketika mengatakan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kemensos 2020. Laporan itu lalu dilakukan penyelidikan. 2020 OTT. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka, adalah Direktur Utama Mitra Energi Presiden MEP, Ivo Wong Karen. Ini mungkin kalian juga agak bingung ya, saya pun juga ini padahal beritanya itu masih baru 28 Mei, tapi selanjutnya kok ini kok hubungannya dengan 2020 ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius? Memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab di level bawah atau sampai di pengambil kebijakan level atas, dan apakah ini akan menghasilkan sebuah penindakan hukum yang serius? Menurut analisis saya, pertama, bahwa 3 tema yang ada. Pertama, kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos COVID-19 yang menyeret Juliari. Jadi pengadaan barang bansos COVID 2020, kemudian distribusi sosial beras, keluarga penerima harapan, keluarga penerima manfaat dan pendapat harapan, dan ada 6 juta bansos, 6 juta paket bansos atau bansos presiden kawasan Jabodetabek. Ini adalah serius karena tidak mungkin tidak ada api, tidak ada asap tanpa ada api. Pasti ini serius. Hanya mungkin kalian berpikir, mengapa 2020 baru diproses pada kesempatan ini, keseriusannya, dan apakah ini ada hubungannya dengan elit? Tetapi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penegakan hukum pada kesempatan ini adalah serius. Ada tanda-tanda, apalagi ada berangkat dari sebuah laporan, bukan sendiri, tapi ada hubungan dengan OTT pada waktu itu. Tapi kemudian hal ini langsung menjadi analisis kedua. Mungkinkah ini ada sebuah skenario untuk misalkan memojokkan salah seorang, apakah menterinya, apakah pejabat, atau yang lain? Siapa menteri pada waktu itu? Ini yang menjadi titik poin. Bisa-bisa yang terjadi pada kesempatan ini, misalkan ada aspirasi yang berbeda dalam hal pengembangan demokrasi, selanjutnya ini dijadikan semacam sesuatu begitu. Kalau itu terjadi maka sangat bahaya. Kalau ini dijadikan sebagai hanya menakut-nakuti orang dalam hidup berdemokrasi, padahal dia tidak ada hubungannya secara langsung, tapi partainya yang dipermasalahkan, itu sangat bahaya. Kalau menurut saya ini sangat jahat. Tapi kalau sebaliknya, ini adalah tidak melihat siapa menterinya, tetapi ini adalah memang sebuah kasus korupsi yang begitu parah pada waktu itu. Dia bersembunyi di atas bantuan COVID ataupun bansos pada suasana COVID, atau bantuan banpres yang di Jabodetabek. Menurut saya ini sangat parah hal ini terjadi. Dia bersembunyi sebagai Robin Hood untuk menolong orang-orang pada dia melakukan sesuatu kegiatan yang sangat merugikan banyak orang. Menurut saya, ya semoga itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, mungkinkah hal ini akan terus berlanjut? Kalau menurut saya, sangat mungkin, dan harapan kami iya. Jadi penegakan hukum itu tidak memandang bulu ya, siapapun kalau memang ada
sebuah peristiwa hukum yang dilakukan dan merugikan keuangan negara, maka harus diproses serius tanpa harus berpikir ada vested interest, konflik kepentingan ataupun lainnya. Kalau ada pengelola negara yang tidak beres, maka harus ditegakkan. Jadi siapapun menterinya pada waktu itu harus ditegakkan, bahkan sampai kepada mungkin di atasnya menteri ataupun para ajudan menteri atau para pembantu menteri ataupun lainnya. Pecinta pasar bangkit, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan periksa 3 saksi KPK sita dokumen terkait kasus korupsi bansos presiden. Menyenangkan, pasti didukung oleh semuanya. KPK itu menyenangkan ketika melakukan pemberantasan korupsi dengan melakukan penangkapan, kemudian penyitaan dokumen dan lain-lainnya. Itu pasti akan diapresiasi oleh banyak orang, kecuali ini adalah dilakukan ya karena kepentingan politik, itu pasti akan dilawan. Tapi kalau memang ada sebuah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara, pasti akan disupport. Apalagi teman-teman akademisi ataupun mahasiswa pasti akan mensupport, mereka akan membackup sampai siapa yang bersalah harus dihukum. Begitu juga sebaliknya, kalau ini adalah permainan pasti akan dilawan oleh banyak orang. Semoga KPK pada kesempatan ini pada suasana on the track untuk melakukan penegakan hukum, tidak bermain-main, dan hasilnya adalah demi bagaimana keuangan negara itu tidak dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apakah dia oknum atau pejabat atau oknum pejabat itu yang seakan-akan pada waktu masa COVID itu menjadi sekali lagi penolong bagi orang lain, tapi dia menindas dan mengambil keuangan negara. Ya, semoga itu tidak terulang pada saat ini. Dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.